Kembali lagi di New Satria Mobil. Kali ini kita akan mereview Mitsubishi Pajero Sport 2021 Dakar tipe 4x2. Seperti biasa, kita akan mereview bagian interior, eksterior, kaki-kaki, kemudian bagian mesin. Oke, kita mulai dari eksterior dulu ya. Untuk mobil ini tidak menggunakan body kit dengan warna putih metalik dengan aksen chrome di bagian bumper depan ini. Kemudian di grill, kemudian juga ada cover spion, aksennya metalik. Kemudian seperti ini untuk bagian depannya. Kita berlanjut bagian samping. Mengingat mobil ini cukup tinggi ya, cukup besar. Udah ada footstep di bagian kiri dan di bagian kanan ya. Jadi lebih mudah untuk naik ke dalam kabin atau ke dalam mobilnya. Seperti ini mobilnya. Untuk di bagian belakangnya, ini dari bagian belakangnya tidak ada bekas tabrak atau lecet ya. Tidak ada kerusakan cukup parah, nggak ada yang dari bagian belakangnya. Seperti ini untuk bagian belakangnya. Ada aksen chrome-nya di bagian pintu bagasi. Seperti itu. Ini kita lanjut sebelah kanan. Sama dari bagian sebelah kanannya ada footstep, jadi lebih gampang untuk naik ke dalam seperti itu. Dan juga untuk list chrome-nya ada di bagian kaca-kaca ya. Semua di pinggir kaca-kaca, semua bagian kaca kanan dan kiri, juga di handle-handle. Seperti itu. Kita lanjut ke kaki. Untuk kaki mobil ini menggunakan ring 18, cukup besar ya, ring 18 velg standar, dibalut dengan ban kondisi sekitar 90%, masih ada kembangannya seperti ini ya. Untuk pengereman belakang sudah menggunakan kaliper, dan yang depan juga sama, menggunakan ring 18, pengereman gak kaliper, dan juga bannya kondisi 90%. Seperti itu. Untuk kaki masih standar semuanya ya, untuk kaki per dan segala macamnya. Kita lanjut ke bagian perlampuan. Untuk perlampuan mobil ini sudah menggunakan full LED, sudah menggunakan LED projector kecil di bagian ini, tapi cukup terang ya. Kemudian untuk DRL-nya menggunakan LED juga. Untuk lampu sen sangat disayangkan masih menggunakan bohlam ya, ini lampu sennya. Untuk fog lamp-nya sudah menggunakan full LED. Sama di bagian sisi kirinya sudah menggunakan LED projector, lampu DRL LED, fog lamp LED, dan juga sennya masih bohlam. Untuk lampu di bagian belakang sudah menggunakan full LED, sama yang bohlam hanya pada sennya. Sennya masih menggunakan bohlam, yang lainnya sudah full LED seperti ini. Ini lampunya cukup keren ya, melekuk seperti ini, lurus ke bawah seperti ini. Oke, untuk di bagian belakang juga ada kamera mundur, nanti kita kasih lihat di dalam seperti apa. Oke, mungkin cukup segitu. Kita lanjut ke bagian interior. Ini dia untuk bagian dalam dari Mitsubishi Pajero Sport ya. Ini bagian depan untuk penumpang depan sebelah kiri, bagian belakang nanti kita bahas satu persatu. Kita bahas mulai dari depan dulu ya. Sistem kunci pada mobil ini sudah menggunakan keyless seperti ini. Kemudian juga ada kunci daruratnya ya di bagian belakang. Oke, masukkan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung hidupkan aja. Karena ini mobil matic ya, jadi injak rem kemudian baru kita pencet tombol start engine-nya, dia langsung menyala. Oke, kita bahas mulai dari speedometer dulu. Untuk speedometernya sudah menggunakan full digital, cukup keren ya. Seperti ini sudah digital, kesannya lebih futuristik untuk bagian speedometernya. Untuk kilometer ada di angka 35.000 km plus service record dari Mitsubishi ya, seperti itu. Untuk setir mobil ini sudah built-in dengan audio control yang cukup lengkap. Ini malah hampir mengisi semua space di bagian setir ya, seperti ini. Kita bahas dulu dari sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri tombol-tombolnya tersambung ke bagian head unit ya. Tombol-tombol ini tersambung ke head unit seperti itu kelihatan ya. Kemudian untuk yang di atas ini tersambung untuk speedometer. Seperti kita kasih contoh.
mengatur untuk bagian speedometer seperti ini. Jadi untuk mengetahui segala macam informasi terkait mobil ini di bagian speedometer ya, tombolnya ada di sebelah sini. Kemudian juga ada cruise controlnya di bagian sini, tombol-tombolnya, dan juga ada tombol menerima telepon dan lain sebagainya seperti ini yang tersambung ke head unit. Seperti itu untuk tombol-tombolnya cukup lengkap, dan juga udah ada SRS airbagnya di bagian setir dan juga di bagian penumpang sebelah kiri depan dia. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian spion. Untuk spion, mobil ini sudah menggunakan retract atau spion otomatis. Tombolnya ada di sebelah sini, kecil di pojok. Kita tekan sekali, dia akan melipat ke dalam. Sama di bagian sebelah kirinya juga otomatis. Itu udah auto retract juga. Kemudian ada central lock dan tombol-tombol jendela di semua sisinya. Seperti itu. Kita lanjut ke head unit. Untuk head unit, mobil ini sudah menggunakan full touchscreen. LCD-nya cukup besar di bagian tengah ini ya. Udah menggunakan full touchscreen, bisa diatur langsung pencetan tombol di touchscreen-nya atau bisa diatur di sebelah sini. Jadi bisa diatur di sini juga. Seperti itu untuk head unit. Kemudian kita lanjut ke bawah. Untuk AC sudah menggunakan full digital di bagian depan, dan juga di bagian belakang masih di double blower. Digital, sudah full digital di bagian depan seperti ini. Contohnya seperti ini ya, sudah full digital. Kita mundur sedikit ke bagian untuk transmisi. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis ya. Transmisinya otomatis standar gini aja, sudah tercover dengan kulit seperti ini. Kita lanjut ke jok. Untuk jok, mobil ini menggunakan kulit original dari dealernya ya, masih original. Ya, kulit belum tercover, bukan kulit cover ya ini ya, jadi kulit asli bawaan dari dealer. Warnanya hitam seperti ini, jadi kelihatan lebih mewah. Jadi serasi dengan sabunnya juga warna hitam. Itu untuk joknya. Untuk kulitnya juga masih dalam kondisi baik seperti itu ya. Tidak ada yang sobek atau robek. Tidak ada yang sobek. Untuk jahitan-jahitannya masih utuh seperti ini. Sama di bagian sopirnya juga dan di bagian belakang. Dan bagian sini juga ada aksen kulitnya, bagian kiri dan juga bagian kanan. Oh ya, lupa, untuk handbrake-nya sudah menggunakan elektrik ya, electric handbrake seperti itu. Dan lanjut ke door trim, juga ada aksen kulit-kulitnya seperti itu ya. Untuk interiornya juga ada aksen blackwood di bagian door trim seperti ini. Ini ada aksen blackwood bagian door trim semua pintu. Dan juga ada di bagian daerah head unit juga ada aksen blackwood nih, seperti itu. Oh ya, untuk di bagian depan ada yang spesial. Ada yang spesial ya, ini ada sunroof ya. Jadi mobil ini ada sunroofnya. Ini tombolnya ada di sini. Kita tekan mundur sekali, dia akan terbuka seperti ini. Dia akan terbuka otomatis. Jadi cukup lebar ya. Untuk sunroofnya cukup lebar, kita bisa melihat ke atas. Untuk sunroofnya hanya ada pada bagian depan ya. Untuk di bagian belakang tidak ada, kosong seperti itu aja. Nanti kita coba seperti ini sunroofnya. Kita tutup lagi. Untuk tutupnya ditahan ya. Seperti ini dia akan menutup. Nah. Oke, mungkin cukup ya untuk di bagian depan. Kita lanjut ke bagian belakang atau di bagian tengah. Oke, kita sudah berada di bagian tengah ya, seperti ini. Untuk joknya sama kayak di depan, menggunakan kulit asli. Tidak ada sobek ataupun tidak ada jahitan yang jebol ya, seperti itu. Masih nyaman juga untuk diduduki. Bagian tengah ini juga ada armrest ini, dan juga udah ada ini. Nah, ada partisi untuk menaruh minuman cup holder seperti ini ya. Itu kita lipat lagi, tutup ya. Oke, seperti itu untuk bagian jok. Kemudian untuk space kaki ya lumayan sih, nggak terlalu lebar, nggak terlalu sempit juga. Yang penting masih pas gitu aja ya. Untuk bagian space kaki juga ada ini ya, colokan AC
seperti ini, colokan AC, dan juga ada colokan USB seperti itu. Bagian belakang untuk pengaturan AC-nya tidak ada di bagian tengah sini ya, adanya di bagian tengah belakang seperti ini. Jadi pas di atas kepala kita. Ini untuk tombol-tombolnya udah digital juga. Untuk AC-nya di bagian belakang tombol seperti ini. AC-nya ada di bagian samping-samping sebelah kiri ya, seperti ini. Bagian belakang juga ada AC-nya. Ini di samping-sampingnya. Jadi langsung mengenai kepala kita atau bisa langsung diarahkan ke badan kita seperti itu. Untuk di bagian belakang, untuk sunroofnya cuma ada di bagian depan ya. Untuk di bagian belakang kosong, hanya seperti ini ya, polos seperti itu. Untuk di bagian belakang kita lanjut ke bagian bagasi. Oke, ini dia untuk di bagian belakangnya ya, seperti ini. Untuk di bagian belakang itu ada dua kursi yang bisa dilipat, melipatnya ke depan itu ya, jadi terpisah antara bagian ini dan juga bagian dudukannya ini terpisah. Jadi yang bagian dudukannya ini melipatnya ke depan, kemudian untuk bagian yang sebelah sini melipatnya ke dalam ya, seperti ini. Jadi lebih lebar lagi. Untuk di bagian bagasinya lebih luas. Kalau misalnya dua jok di bagian belakang ini dilipat, jadi lebih luas lagi untuk di bagian belakang. Di bagian belakang juga ada penyimpanan kecil seperti ini. Di bagian belakang ya ada penyimpanannya, udah lengkap dengan emergency kit, kemudian juga ada apar, juga ada segitiganya seperti ini. Untuk kunci-kuncinya berada di dalam ya, di dalam kotak di bawah seperti itu. Di bagian pinggir-pinggirnya sama ada penyimpanan kecil seperti ini untuk menaruh barang-barang kecil atau menaruh toolset seperti itu. Di bagian belakang juga ada AC-nya ya, seperti ini. Di bagian belakang ada AC-nya. Oke, untuk bagian belakang saya rasa cukup. Kita langsung lanjut bagian mesin. Oke, ini dia untuk bagian mesinnya seperti ini. Untuk spesifikasi mesinnya standar diesel, belum ada yang dimodifikasi atau yang diubah-ubah ya, jadi masih standar. Untuk mesinnya dalam kondisi prima juga, masih fit. Kemudian untuk listrikan juga masih fresh, masih berfungsi dengan baik ya untuk listrikannya, tidak ada yang short dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk detail perkabelannya kita kasih lihat. Ini pipa-pipanya. Ini bagian turbonya ada di depan ya, di atas seperti ini. Ini untuk manajemen kabelnya dan juga bagian pipa-pipanya seperti ini. Nanti kita kasih detail juga. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk bagian mesinnya, ini seperti ini aja. Mesinnya cukup rigid, cukup tertutup juga, jadi lebih kelihatan bersih ya. Cukup untuk mesin. Mungkin cukup sekian review kita mengenai Mitsubishi Pajero Sport 2021. Bila mana teman-teman ingin lihat mobil ini secara langsung, bisa langsung berkunjung ke New Satria Mobil di Jalan Raya Jemur Sari nomor 311. Saya rasa cukup. Terima kasih dan sampai jumpa.